Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan dosen pembimbing Bapak Dede Nur Rahman. Pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022, saya Azhara Triasmita Putri dengan NIM 111900364 dan rekan saya Anggraini Dwi Lesmanawati dengan NIM 111900353 akan mempresentasikan tugas akhir kami dengan judul Perancangan Sistem Informasi Penjualan Obat pada Apotek Ladiva Farma Kelompok Partner Work. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang dalam bidang kesehatan yang semakin menunjukkan kinerjanya dalam memaksimalkan pelayanan dengan menggunakan teknologi. Teknologi juga memberikan akses media, salah satunya untuk kegiatan berbisnis. Dengan keberadaan internet dan teknologi ini menjadi salah satu media yang cukup penting dalam pelayanan kesehatan dan juga penjualan obat. Dengan ini, alasan penelitian terhadap Apotek Ladiva Farma sebagai salah satu perusahaan dengan sistem bisnis yang masih manual dan belum terintegrasi, dengan sistem penjualan yang masih manual dan terdapat data penjualan yang tersimpan tanpa menggunakan database akan menimbulkan beberapa resiko seperti kehilangan data. Maka penelitian bertujuan merancang program penjualan obat ini dapat maksimal sehingga memberikan kemudahan dan mendapatkan hasil yang akurat. Berdasarkan pernyataan di atas, manfaat dari rancangan penjualan obat ini dapat membantu dan melakukan penjualan yang lebih efektif, sehingga data penjualan hingga data laporan yang akan didapat lebih mudah dan akurat, serta mengurangi resiko terjadinya kehilangan data. Kemudian masuk pada program yang dirancang. Berdasarkan beberapa permasalahan yang terjadi pada Apotek Ladiva Farma, peneliti bermaksud membuat perancangan sistem penjualan obat dengan menggunakan yang pertama itu Hypertext Preprocessor atau PHP sebagai salah satu bentuk pengembangan website, karena PHP merupakan bahasa program yang bersifat interpreter atau membaca instruksi dari sintaks atau coding secara satu persatu. Yang kedua ada HTML atau Hypertext Markup Language sebagai bahasa yang digunakan untuk tampilan websitenya. Kemudian ada pendukung, yaitu Laravel sebagai framework yang membantu website dalam memaksimalkan penggunaan PHP dalam proses pengembangan website. Dan yang terakhir ada MySQL sebagai sistem manajemen basis data SQL dengan XAMPP untuk mengatur halaman basis data pada PHP MyAdmin. Kemudian masuk pada penelitian, metode penelitian. Dalam usaha mendapatkan serta mengumpulkan data yang diperlukan, peneliti mengumpulkan data dengan beberapa metode. Yang pertama, observasi. Suatu metode mengumpulkan data di mana peneliti mendatangi secara langsung dan melakukan pengamatan langsung di Apotek Ladiva Farma. Dan yang kedua, wawancara dengan proses pengambilan data yang melakukan dengan cara tanya jawab kepada pihak apotek yang memberikan informasi akurat mengenai kasus yang diamati dengan Ibu Samsiah selaku penanggung jawab sekaligus pemilik Apotek Ladiva Farma. Kemudian yang ketiga, studi pusaka. Studi pusaka ini dilakukan mencari jalan dari buku-buku yang berisi teori yang berkaitan dengan program penjualan obat dan hal-hal yang didapat saat mengikuti perkuliahan.
Kemudian masuk pada ruang lingkup. Dengan ini, ruang lingkup yang peneliti ambil menggambarkan siklus penjualan tunai pada Apotek Ladiva Farma, dari mulai Apotek Ladiva Farma melakukan pencatatan penjualan seperti persediaan barang, barang keluar hingga pembuatan laporan dalam proses sistem berjalannya. Dalam pembuatan sistem informasi penjualan obat ini, peneliti membagikan hak akses menjadi dua, yaitu admin dan kasir, untuk mendapatkan atau dapat melakukan transaksi pada proses penjualan obat. Permasalahan yang terdapat pada Apotek Ladiva Farma antara lain yang pertama itu proses penjualan yang dilakukan secara manual dan terdapat penjualan yang menggunakan WhatsApp sehingga kurang efektif karena terdapat pesan yang tertimbun. Dan yang kedua, rekapan data penjualan masih dilakukan secara manual dengan mencatat pada buku harian penjualan hingga pembuatan laporan yang dicatat dalam buku besar sehingga cukup memakan waktu yang lama. Dan yang ketiga, terjadinya kehilangan data. Pemecahan masalah. Berdasarkan kendala yang ada, rancangan penjualan obat pada Apotek Ladiva Farma ini dapat memudahkan pihak admin dan kasir dalam mengelola data transaksi penjualan hingga laporan. Yang pertama itu ada pembuatan rancangan penjualan obat akan sangat membantu dalam melakukan penjualan obat seperti mencatat pemesanan dari customer. Dengan ini, data pemesanan akan lebih mudah dan efektif. Dan yang kedua, rancangan penjualan ini pada rekapan data akan tercatat dengan sistem sesuai dengan barang keluar sehingga laporan yang didapat akan lebih akurat. Yang ketiga, rancangan penjualan obat ini akan dapat mengurangi risiko terjadi kehilangan data karena data-data penjualan akan tersimpan pada database. Analisa kebutuhan. Sistem informasi akuntansi merupakan sekumpulan susunan formulir catatan, seperangkat peralatan, termasuk komputer, tenaga pelaksana, serta laporan yang dibuat untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen. Dengan terdapatnya sistem informasi akuntansi ini, apotek dapat melakukan pelayanan kefarmasian untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan pengelolaan kesediaan farmasi. Berikut ini merupakan spesifikasi kebutuhan dari sistem penjualan obat pada Apotek Ladiva Farma. Di sini terbagi menjadi dua halaman. Yang pertama ada halaman admin. Halaman admin dapat mengelola data kategori, dapat mengelola data produk, dapat mengelola data member, dapat mengelola data supplier, dapat mengelola data pengeluaran, dapat mengelola pembelian, dapat mengelola data penjualan, dapat mengelola data transaksi aktif, dapat mengelola data user, dapat mengelola data laporan, dan dapat mengelola pengaturan. Dan yang kedua itu ada halaman kasir. Halaman kasir itu terdiri dari mengelola data transaksi aktif dan mengelola data transaksi baru. Use case diagram. Use case diagram di sini ada dua aktor. Yang pertama itu administrator. Sebelum melakukan transaksi, administrator ini melakukan sign terlebih dahulu dengan memasukkan input email dan password. Yang pertama dalam data penjualan itu ada menu master. Menu master ini terdiri dari kategori, produk, member, dan supplier. Ada menu transaksi. Menu transaksi itu terdiri dari pengeluaran, pembelian, penjualan, transaksi aktif, dan yang ketiga itu ada menu report, yaitu mengelola laporan. Dan yang keempat ada menu sistem, yaitu mengelola user dan mengelola pengaturan. Yang terakhir setelah melakukan transaksi, administrator bisa keluar atau logout. Pada halaman kasir itu terlebih dahulu melakukan sign dengan menginput email dan menginput paspor.
Di kasir ini hanya memiliki dua tampilan saja. Yang pertama itu dia bisa melakukan transaksi aktif dan melakukan transaksi baru. Halaman transaksi aktif, admin dan kasir. Administrator, yaitu pertama masuk ke halaman utama. Setelah masuk ke halaman utama, administrator pilih menu transaksi aktif. Lalu sistem akan menampilkan transaksi penjualan dan administrator maupun kasir mengisi form data pembelian. Lalu klik setelah mengisi form data pembelian, administrator maupun kasir simpan transaksi dan sistem akan menyimpan data. Lalu menampilkan pesan data transaksi telah selesai. Jika ingin melanjutkan, bisa pilih cetak ulang nota. Jika ingin cetak ulang nota, maka di sini ada dua pilihan. Yang pertama itu print. Kalau jika ingin print, menampilkan nota kecil. Jika yang satu lagi itu ada menu save, yaitu menyimpan nota ke dalam komputer. Dan selain cetak ulang nota, di sini juga bisa melakukan transaksi baru. Halaman laporan administrator. Pertama masuk halaman utama, lalu pilih menu laporan sehingga sistem akan menampilkan laporan pendapatan. Laporan pendapatan. Jika ingin mengubah periode, maka ubah periode lalu menyimpannya dan sistem akan otomatis menyimpan data. Dan jika ingin mengekspor PDF, sistem akan menampilkan laporan. Baik, masuk pada penjelasan Entity Relationship Diagram atau ERD. Yang pertama, terdapat setting dengan atribut ID setting, nama perusahaan, alamat, telepon, tipe nota, diskon, pet logo, pet kartu member, create ad, dan update ad. Dari setting melakukan atau mengelola user. User memiliki atribut yaitu ID, nama, nama, email, kemudian email verified, password, foto, level, two-factor secret, kemudian two-factor recovery code, remember, current team, profile foto, create ad, dan update ad. Kemudian dari user mengelola member. Member memiliki atribut yaitu ID member, kode member, nama, alamat, telepon, create ad, dan update ad. Dari member memiliki produk. Produk memiliki atribut yaitu ID produk, ID kategori, kode produk, nama produk, merek, harga beli, diskon, harga jual, stok, create ad, dan update ad. Dari produk memiliki kategori. Yang pertama, ID kategori, nama kategori, create ad, dan update ad. Dari kategori memiliki supplier. Supplier memiliki atribut yaitu ID supplier, nama, alamat, telepon, create ad, dan update ad. Kemudian kembali kepada user. User melakukan pembelian. Dari pembelian ini memiliki atribut ID pembelian, ID supplier, total item, total harga, diskon, bayar, create ad, dan update ad. Kemudian dari pembelian melakukan pembelian detail. Pembelian detail ini memiliki beberapa atribut yaitu ID pembelian detail,
ID pembelian, ID produk, harga beli, jumlah, subtotal, create ad, dan update ad. Kemudian dari pembelian detail, melakukan transaksi penjualan detail. Penjualan detail ini memiliki atribut yaitu ID penjualan detail, ID penjualan, ID produk, harga jual, jumlah, diskon, subtotal, create ad, dan update ad. Kemudian dari penjualan detail, mengelola pengeluaran. Dari pengeluaran ini memiliki atribut ID pengeluaran, deskripsi, nominal, create ad, dan update ad. Dari pengeluaran, mengelola penjualan. Terdapat penjualan yaitu ID penjualan, ID member, total item, total harga, diskon, bayar, diterima, ID user, create ad, dan update ad. Kemudian dari setting ini, dari setting mengelola user itu one to one. Dari user mengelola member itu one to many. Dari member memiliki produk itu many to many. Dari produk memiliki kategori itu many to many. Dari kategori memiliki supplier yaitu many to one. Kemudian kembali kepada user. User melakukan pembelian itu one to many. Dari pembelian melakukan pembelian detail yaitu many to one. Dari pembelian detail melakukan transaksi ke penjualan detail itu one to one. Dari penjualan detail mengelola pengeluaran itu one to one. Dari pengeluaran mengelola penjualan itu one to many. Berikutnya, ini merupakan tampilan user interface dari halaman admin dan halaman kasir. Terdapat perbedaan yaitu dari pihak kasir. Pertama, hanya bisa mengakses transaksi aktif dan transaksi baru. Penutup yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Sistem penjualan obat pada Apotek Ladiva Farma yang masih bersifat manual dan proses penjualannya pun masih kurang maksimal. Maka dengan adanya sistem informasi penjualan obat pada Apotek Ladiva Farma ini sangat membantu admin dan kasir dalam proses penjualan dan menginput data penjualan obat sehingga mendapatkan laporan penjualan yang akurat. Dengan adanya sistem informasi penjualan obat ini dapat mengurangi kesalahan dan kehilangan data dalam proses penjualan obat serta memudahkan kasir dalam melakukan transaksi penjualan obat. Kemudian terdapat saran pada proses sistem penjualan obat ini masih perlu dikembangkan lagi karena pada proses pembuatan program ini belum memperhatikan mengenai keamanan data atau security data dan jurnal. Maka untuk peneliti lebih lanjut dapat memperbaiki kekurangan dan kesalahan pada sistem agar pengembangan sistem sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan teknologi yang ada. Baik, kita masuk dalam demo program pada Apotek Ladiva Farma ini. Kita masukkan email admin. Ya, admin, kemudian passwordnya. Kemudian setelah melakukan login akan muncul tampilan utama seperti ini.
Jika sudah, kita masuk ke halaman kategori obat ini. Kita bisa memasukkan jenis kategori obat yang akan kita terdapat sudah 5 kategori. Kemudian kita bisa klik misal kita mau masukin kategori flu dan batuk, kemudian kita klik simpan. Akan tersimpan flu dan batuk. Lanjut, kita masuk halaman produk. Di halaman produk, kita bisa klik tambah untuk produk obat yang akan kita jual. Misalkan nama produknya itu Bodrexin flu dan batuk. Kemudian kita pilih kategorinya flu dan batuk, mereknya Bodrexin, harga belinya misal kita belinya itu 10.000, kemudian kita jual dengan harga 12.000, dan kita menyetok obatnya sebanyak 20. Bisa kita klik simpan. Kemudian akan tersimpan. Masuk pada halaman member. Sebelumnya sudah terdaftar nama Azara dan Agi, kita bisa tambahkan, kita bisa masukkan nama Dedi, teleponnya 0812 kemudian alamatnya di Pelawat. Kita bisa klik simpan. Sudah tersimpan. Jika ingin mencetak salah satu member, kita bisa klik kolom di sebelah sini samping nomor. Kita bisa klik cetak member.
Jika sudah melakukan cetak member, kemudian kita masuk laman saya. Maka tampilan supplier akan seperti ini. Kemudian kita bisa klik tambah. Jadi supplier mana yang bisa bekerja sama dengan kita. Kita masukkan nama Azahra, nomor teleponnya 08 57 77 88 68. Alamatnya pada lamaran. Dan kita bisa klik simpan. Maaf, kliknya 2 kali. Kita bisa klik hapus. Jika sudah, akan tambah seperti ini. Kemudian kita masuk ke tahapan atau laman pengeluaran. Pada daftar pengeluaran ini atau laman pengeluaran ini bisa ditambahkan. Kita klik tambah. Kita akan membeli obat. Pembelian obat flu dan batuk. Dengan nominalnya Rp200.000. Namanya Rp200.000. Kemudian kita klik simpan. Maka tampilannya akan seperti ini. Di sini ada halaman pembelian, kita tambah transaksi, kita pilih Azahra untuk pilih suppliernya. Kita pilih kode produk. Sini seandainya kita mau membeli madu TJ Joypi. Jumlahnya itu kita beli 50 untuk 50 proses. Sini sudah ketahuan yang harus dibayar yaitu 700.000. Simpan transaksi. Nah, ini sudah terlihat ya di sini 50 item. Di sini juga bisa tambah transaksi aktif. Hampir sama aja kayak transaksi sebelumnya. Pilih seandainya Vitasimin. Nah, ini jika ingin menambahkan data yang sebelumnya, simpan. Jadi terupdate. Tadinya 50 item jadi 51. Lalu sini ada halaman daftar penjualan. Di sini daftar penjualan itu yang dilakukan oleh admin maupun kasir 1 setelah melakukan transaksi. Bisa dilihat seandainya di sini ya, dilakukan oleh kasir 1. Nah,
Itu proses dia melakukan transaksi dengan obat alkohol. Kita ada close. Lalu ada transaksi aktif. Kita klik transaksi aktif. Customer akan membeli seandainya Bodrexin ya. Dan Dixol. Ini hapus satu. Oke. Ini seandainya Bodrexin itu dengan jumlahnya 2, Dixol dengan jumlah 1. Sini maka akan terlihat ya, totalnya itu 54.000. Seandainya jika dia memiliki member, sudah terdaftar member, maka bisa dimasukkan. Ini klik pilih. Jika member, maka dia akan mendapat potongan harga sebesar 5%. Uang yang diterima, seandainya kita menerima uangnya 55.000. Itu kembalian 3.700. Lalu klik simpan transaksi. Jika transaksi berhasil, maka akan menampilkan data transaksi telah selesai. Jika ingin cetak ulang nota, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita klik cancel. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jika ingin di print, tinggal klik print. Jika ingin menambahkan transaksi baru, yaitu kita klik transaksi baru. Lalu masukkan seperti sebelumnya. Simpan. Ada juga halaman laporan. Halaman laporan itu bisa ubah periode. Seandainya tanggal yang kita inginkan itu tanggal 4 sampai tanggal 5, maka simpan. Maka akan yang keluarnya dari tanggal 4 sampai tanggal 5 aja. Karena ini kita satu bulan sekali, jadi dari awal bulan sampai akhir bulan. Lalu ekspor PDF. Kan keluarnya seperti ini. Itu contoh dari mulai, karena kita ngambil 1 bulan, yaitu dari awal bulan hingga akhir bulan. Contohnya seperti ini. Nah, kalau di sini tertera total pendapatan. Lalu ada halaman user. Di sini kita klik tambah. Namanya seandainya Anggreni Dwi Ismanawati dengan email Anggreni Agi 03, pasportnya klik simpan. Nah, yang dimaksud dengan daftar user di sini itu dia bisa mengakses aplikasi penjualan ini. Lalu sini ada halaman
pengaturan. Nah, pengaturan di sini untuk men-setting aplikasi ini, yaitu dengan nama perusahaan Apotek Ladiva Farma, nomor telepon yang sudah tertera, dan alamatnya itu di Kampung Kares. Ada logo perusahaan, yaitu logo seperti ini. Dan ada kartu member, dan ada diskon dan nota kecil. Lalu klik simpan. Sini kita mencoba login sebagai kasir 1, yaitu kita masukkan email terlebih dahulu dan password. Yes. Nah, tampilan kasir tampilannya seperti ini. Kita contoh ambil transaksi baru. Lalu masukkan kode produk. Ini tandanya konsumen akan membeli Dixol, alkohol, dan vitamin. Seandainya vitamin itu belinya 2. Maka akan tertera dengan total 100.000. Lalu kita klik simpan. Maka data transaksi telah selesai. Jika ingin melakukan transaksi kembali, maka klik transaksi baru. Jika ingin cetak ulang nota, maka klik cetak ulang nota. Terima kasih. Kurang lebihnya penjelasan yang telah dipaparkan seperti ini. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Mohon dimaklumi. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.